Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Aku buka ya. Sahabat Mama Mia, semuanya kesayangan. Hari ini saya beruntung banget, saya bersyukur banget karena saya bisa bertemu dan bisa ngobrol-ngobrol sama rekan seprofesi saya. Tapi bukan itu yang saya mau bilang. Dia adalah sahabat saya puluhan tahun. Pokoknya kita udah tahu antara kita. Terima kasih untuk kehadirannya di sini, Baby Sylvia. Assalamualaikum Kak ya Mi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih urusan tekep menekep ya. Tapi kita punya macam-macam jadinya. Oke. Jadi ini Baby Sylvia, teman saya puluhan tahun. Berapa puluh tahun? Tahun 74 atau 73 gitu nih. 74 atau 73, artinya mudah-mudahan kita bisa terus berteman dunia wal akhirat. Amin, insyaallah. Hari ini, kalau gue sih sebenarnya udah nggak pengen nanya-nanya. Males deh, umur gue 16 tahun loh waktu itu. Nah makanya, aduh sedih banget ya. Tapi banyak yang pasti pengen tahu gimana kita bersama-sama bersahabat dan kita seprofesi loh ya. Kadang-kadang kita kerja bareng ya kan, berorganisasi bareng dan lain-lain. Sekarang Beb, lagi kayak gini, kesibukan lo apa aja? Habis gitu gimana kabar anak-anak? Cucu sahabat. Gimana? Ya alhamdulillah masih COVID gini tapi Allah masih kasih ada syuting. Alhamdulillah. Ya Mia tahu lah masih ngurus-ngurusin kerja sosial ada lah. Gitu ya, artinya rezeki itu dari Allah pasti ya. Buat semua tuh pasti ada, tapi pasti kita harus berikhtiar. Iya betul. Nah, tapi kan banyak nih teman-teman seprofesi yang misalnya kayak kemarin-kemarin ini syuting susah gitu ya. Ada dan tidak, syuting dan tidak gitu kan. Nah, Baby sama Hengki ngapain aja kalau lagi kayak gitu? Awal-awal COVID kita kena sekeluarga. Kena COVID? Kena COVID. Keluarga tuh nih. Alhamdulillah ala kulli hal. Ya kan, tapi nggak apa-apa. Habis COVID nggak lama masih COVID udah ada panggilan. Jadi COVID membawa berkah ya kan. COVID membawa berkah. Alhamdulillah ala kulli hal, benar-benar diterapkan tuh. Iya dong. Ya masih COVID, alhamdulillah katanya ada panggilan. Dia bilang. Kita emang begitu istilahnya, ada panggilan, ada callingan. Ada callingan. Nah, akhirnya terus sampai sekarang masih syuting, ada web ya, ada Hengki nih syuting dia di puncak. Sebenarnya bareng, cuman aku masih bisa on off lah ya. Ya udah itu aja, paling ya ngumpul-ngumpul sama Mia ya kan. Gitu, ya, cucu juga udah gede-gede Mi, jadi nggak bisa diurusin kayak dulu. Cucu tuh paling kecil umur 16 tahun, gimana mau ngurusinnya? Paling kecil Mi. Dia udah ngurusin Baby, ya kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cucunya udah umur 16 tahun. Nah, kan Baby kan syuting tuh dari tahun berapa ya? Tahun 75. Tahun 75. 75 mulai terjun. Film layar lebar. Sebelum itu. Waktu itu berapa banyak film layar lebar kalau masih ingat? Kurang lebih kalau layar lebar 26. 26 dengan macam-macam karakter. Ya kan? Zaman dulu tuh layar lebar 26 film tuh banyak banget. Karena kita nggak bisa buat seperti kayak sekarang cepatnya, karena kadang-kadang satu film bisa 4 bulan ya kan. Dan makanya kita yang dulu itu suka seperti rapat seperti keluarga tuh, karena kita bisa 4 bulan sama-sama terus. Misalnya di daerah itu kita sama-sama. Itu dan ya. Ketemu Hengkinya juga di. Nah itu ya. Kan, berarti cinlok. Iya benar. Oke. Nah Hengki sekarang kan. Hengki kan syuting. Apa emang selalu sama Baby? Enggak. Oh enggak. Ngapain ya? Oh. Rugi juga. Oh gitu. Iya kan? Oh, ada ruginya ya kalau sama-sama. Sendiri-sendiri aja gitu. Kayak sekarang nih satu film, tapi dia jadi siapa? Suaminya siapa? Oh iya, jadi nggak harus jadi suami, enggak ya, itu profesional aja. Ya dong. Ya, itu Baby di dalam film. Terus sejarah Mi, dulu tuh ikut film nggak langsung jadi, ikut pemilihan dulu, model dulu kayak gitu. Di casting dulu, ya kan. Abis itu nanti
belum tentu langsung peran utama, peran ya kan? pembantu tuh ya. Peran pembantu, tapi artinya itu perjuangannya. Proses, ya. benar. Nah, kalau sinetron sekarang kan udah ketahuan deh. Udah ketahuan. Kita mau jadi ibu atau Ya, udah jadi nggak mungkin oma, jadi- ya kan? Udah di usia-usia begini begitu. Dan kadang-kadang aku lihat yang jadi ibu atau jadi oma udah anak muda juga ya. Iya kan? Iya, udah generasi bawah kita sebenarnya, Mi. Iya. Tapi alhamdulillahnya bisa sama-sama. Dia jadi oma, gue jadi oma gitu kan. Ini Yang ada dulu oma jadi yang anak. beneran, ada yang sebenarnya jadi oma belum mestinya karena belum punya cucu. Iya, benar. Tapi nggak ada urusan itu acting. Benar. Semua orang harus bisa dan ada make up karakter, ada segala macam gitu. Pokoknya enakan zaman dulu, Mi. Jadi kalau boleh gitu. cerita, boleh cerita sedikit tuh dulu kita tuh kan ada film layar lebar itu ada reading, ada apa. Untungnya gue tuh mulainya dari teater gitu loh. Kayak teater ikut. Coba ceritain teater apa? Sama Bung Syuman, terus sama Sanggar Prativi zaman dulu kan. Terus ikut pemilihan, pokoknya model sama Sestrima Melati. Abis itu Mia tahu nggak, gue tuh pernah ikut pemilihan Putri Indonesia tahun 76. Nah abis itu dilihat karena, oh ini dianggapnya fotogenik, diajaklah sama beberapa wartawan, ada Sondang Napitupulu, ada wartawan dilihat dari situ. tuh pada saat itu ya. Waktu dites, alhamdulillahnya langsung sama Bung Syuman, jadi bahagia banget kan. Awalnya ikut pemilihan, kan aku suka nongkrong sama di tempat fashionnya Tante Rima tuh ya di Waitasim. Akhirnya ikut, terus dia bilang ini ada pemilihan Putri Indonesia, Mi. Waktu itu lucunya gue masih kelas 2 SMA, jadi agak ngebohong kan nggak boleh. Umurnya? Iya, Oke. harus udah selesai SMA. Dari 120 peserta, gue masuk. Kan Alhamdulillah, bahagia banget gitu kan, jadi iya. finalis walaupun nggak menang nggak apa-apa. Rezeki itu. Iya, ya udahlah. Pokoknya prosesnya dari situ terus ikut foto, ikut jadi model gitu-gitu sampai jadi Pragawati. Waktu itu kan Pragawati tingginya cuma 165 ke atas. Jadi orang Indonesia boleh jadi nggak terlalu tinggi Enggak. dulu. Sekarang orang Indonesia Wah. anak-anak kita tinggi-tinggi ya kan. Dari situ udahlah, dari situ terus teater, dari teater udah masuk TVRI. Oh, Jadi punya memang pengalaman. TVRI itu emang bantuin kita banget Oh iya, ya. banget. Jadi kita masih nggak kaget. satu belum ada TV swasta. Jadi kita tuh dibesarkan dari TVRI. Iya, benar. Betul, ya. Terus mulai deh satu Wah, film, dua film, terus, tiga film gitu kan. alhamdulillah, waduh. Ada film action. Film action ada sama Hengki ketemu. Oh. Judulnya Jaringan Terlarang. Oh itu terlarang tapi lu terabas. Makanya itu join sama Amerika loh, Mi. Aduh, Iya, benar. keren. Keren banget. Tuh dulu tuh gitu. Iya kan, ada banyak film yang join-join sama negara lain. Itu membuat kita menjadi lebih semangat, Betul. sahabat. Nah, terus itu kan ketemu Hengki, ya, film action oke. Film horor? Enggak ya, film horor enggak. Film cicuk-cicuk enggak. Oh, Sumanjaya mana ada ya film Iya, cicak-cicuk emang ya kan. enggak. Tapi dulu kita pernah punya film cicak-cicuk banyak banget kan. Mungkin Tapi model kali. Waktu itu ada beberapa, sebetulnya bukan cicak-cicuk, cuman kalau di Iyalah, pantai gitu kan iya. mesti pakai bikini iya, gitu kan. gitu. Jadi enggak ya, alhamdulillah. Nah, sekarang tunggu dulu. Tadi kan lu cerita kena COVID Oh iya. satu keluarga, ya COVID kan? membawa berkah. Tapi COVID membawa berkah karena dapet tawaran main ya, syuting sinetron kan. Nah, gimana lagi COVID lu syuting apa? Hah? Ya Enggak enggak boleh lah. dong, dosa. Cuman maksud gue, waduh lagi COVID ada tawaran dan mereka mau tahu gitu loh. Ditungguin sampai kita selesai. Alhamdulillah. Berapa lama dari positif ke negatif? Enggak sampai 14 hari. Itu yang mana tuh, era COVID yang mana? Awal nih. Oh. Yang banyak masih, aduh di rumah tuh kita lapor ke RT, dokter datang, ambulan semua pada Kan parno. disegel rumahnya ya. Disegel, jadi Makanya mereka tuh dianterin kan? Dianterin. Ada ambulan, tetangga aja takut kali ngeliat gue dulu. Tapi hatinya punya pengalaman itu Alhamdulillah. ya. Jadi gini nih, COVID itu kalau kita nerimanya ikhlas, ya kan semua ajal ya. Ya nggak apa-apa juga gitu. Ternyata ya udahlah, Hengki nggak apa-apa. Semua itu takdir. Betul. Kalau udah ajal biar nggak Nggak COVID, juga bisa ya. ngetong Betul, gitu betul, kan. betul. Ya kita pokoknya sekarang berharap COVID-nya pergi, Berlalu. tidak datang lagi. Terus apalagi ya tanya sama baby nih? Sebenarnya aku udah banyak tahu loh. Aku bisa cerita sendiri sebenarnya, nggak usah nanya-nanya. Terus hijrah. Itu boleh berbagi kita. Ya artinya kita punya pengalaman hidup sendiri-sendiri. Kita juga punya persiapan untuk membenahi ibadah kita sendiri-sendiri. Kita tidak perlu menggurui orang, kita tidak perlu menyalah-nyalahkan orang. Tapi kan
ujung-ujungnya kan kita meninggalkan ya. Jadi kan artinya kalau kita berusaha untuk membenahi ibadah kita, keren dong. Nah, itu mulai kapan? Dimulai berkerudung dan lain-lain. Benar. Itu tuh sebenarnya suka bikin gue sedih ya. Bukan sedih tuh, sedih terharu gitu loh. Nangis. Nggak apa-apa. Ada tisu. Nangis aja, nangis. Jadi maksudnya gini loh, setelah gue hijrah kan masih ada Allah kasih ujian ya. Oh, emang begitu? Iya, tapi alhamdulillah gue kuat. Ketika gue udah hijrah, Allah kasih ujian, gue cuma bisa ngelewatin seminggu gitu loh, ya kan? Ya awalnya sih sebetulnya simple. Dulu tahun 75, ketika gue masih umur 15 tahun apa 16, gue tuh pernah lihat saudara gue pakai dari Arab, yang keren, cantik gitu. Terus gue bernazar, gue bilang someday kalau gue umur udah 40 tahun, gue mau pakai itu. Dan gue ngomong sama tante gue tuh masih muda. Itu di dalam hati? Di dalam hati, tapi satu waktu aku mau pakai. Ya, gue cetuskan ke tante gue bilang gue mau. Dia ketawa, karena gue waktu itu ngomong, gue masih pakai baju gini nih, Ya. tank top. Kita masih gaya-gaya. Iya. Jangan disangka dulu kita kadang-kadang di sini buka, di sini tutup, belakang terbuka. Pokoknya kuntilanak ya. Kan, pas gitu. Makanya itu tante gue bilang gini, alah lu bercanda. Dia bilang, enggak, someday gue mau insya Allah. Nah, pokoknya ceritanya akhirnya pada saat gue mau 40 tahun, 3 bulan mau 40 tahun, itu gue teringat. Wallahi gue teringat sama itu. Itu hidayah. Gue nih bulan ini gue ulang diingetin. tahun, iya kan? Terus gue bilang, gue mau pakai yang bener, kamu buka tutup. Iya, Jangan, dia bilang gitu. Enggak, bukan kerudung, ditutup gue. Ya udah, bismillah pakai. Yang mulai dari situ. Umur 40 tahun. 40 tahun. Dia masih lebih cepat dari saya. Karena saya lebih cepat pakai baju terbuka. Udah gitu akhirnya Mi, pendek cerita itu berapa bulan kemudian adalah Mia tahu sendiri lah kejadian-kejadian. Nanti Mia sendiri ngomong sama Hengki apa kejadiannya itu. Tapi buat gue itu ujian. Iya kan, aduh Tuhan nguji gue pas pakai ginian ini kuat apa enggak gitu kan. Bayangin nih beritanya Gus Dur lagi masuk penjara dan lain-lain. Iya. Biasa. Biasa tuh bukan artinya kita jadi harus membiasakan begitu, tapi itu hidup. Nggak ada yang pernah tahu semenit ke depan aja nggak tahu, ya kan? Tapi ngeri itu aja. Ya memang aku bisa ngerasain Iya itu. Kan? Dan aku banyak ngerasain itu. Jadi Mia kan banyak nolongin waktu zaman itu. Saling tolong menolong, bukan nolongin, itu kewajiban kita, bukannya. Tapi justru itu mungkin yang membuat kita tambah kuat kita. Mi. Ya. Alhamdulillah. Nah, jadi gitu Mi, ketika kita katanya kalau kita mintanya sama Allah, ya Allah berikan kekuatan kepada kita gitu, malah dikasih ujian yang dahsyat-dahsyat supaya kita jadi lebih kuat. Dan memang Allah itu kan nggak ngasih kita kalau kita nggak kuat ya. Jadi mungkin dia pikir gue kuat tidak nih. akan membebani hambanya melebihi kemampuannya. Betul. Dakwah nih kita. Dan alhamdulillahnya dari kejadian itu Mi ya, banyak hikmah yang kita dapetin. Misalnya kalau dulu kita belum hijrah, mungkin duitnya datangnya lebih banyak. Tapi mungkin buat gue lebih berkah sekarang. Karena dulu yang enggak, mungkin karena kita masih muda, jadi beli ini, beli itu ke luar negeri kayak gitu. Kalau sekarang tuh lebih mengatur, berkah, lebih cukup aja gitu. Nah habis itu kejadian itu semua buat gue sama Hengki itu, subhanallah, terima kasih sama Allah bahwa kita dikasih ujian seperti itu. Kalau enggak ya aku sih pakai itu bukan gara-gara itu ya, tapi gitu. Karena niatnya itu. Nanti satu waktu umur 40 tahun mau pakai, ya kan? Ya memang keren, tapi Beb udah bisa gini. Kita udah bisa menepati janji kita kepada Allah. Betul. Itu kan janji kepada Allah kan, kalau ngomong kayak gitu kan. Jadi itu udah alhamdulillah. Tapi kita nggak pernah tahu ke depan apa. Makanya kita selalu nggak boleh takabur. Jadi kita terus aja mesti minta supaya kita diberikan kekuatan iman, supaya kita tetap istiqomah gitu kan. Kita nggak tahu ke depannya. Dan kita berharap Allah ridho. Betul. Itu yang paling penting. Allah ridho sama semua kesalahan kita. Banyak banget kesalahan yang nggak terhitung. Saya ya, kesalahan saya. Jadi saya selalu kalau berdoa tuh selalu menomorsatukan keridhoannya Allah. Mudah-mudahan Allah tuh kasihan sama aku, terus mau maafin aku, terus ridho. Ya kan? Nah, ada nggak satu peristiwa, ini setelah hijrah loh, satu peristiwa yang bener-bener lu nggak kuat, kayaknya
kayaknya aduh ini. Enggak sih. Alhamdulillah enggak. Enggak Kalau sih. gue belum hijrah gue rasa gitu. Nah, sesudah Ya hijrah kan? enggak ya? Alhamdulillah enggak. Emang gitu emang. Ya kan karena memang Emang. tahu proses waktu awal gue ketemu Hengki itu Iya. udah Masya Allah ya kan. Iya. Habis itu di dalam itu berarti Iya. yang ini yang kedua udah nggak berat gitu loh. Nah, Ya mudah-mudahan Allah jangan kasih lagi. Sekarang gue mau senang. Kita bukan orang kaya tapi orang senang. Ya kan? mau minta senang sama Allah, amin. Benar. Sama tenang. Betul. Kalau kita tenang itu lebih dari senang loh. Benar banget. Kalau senang tuh kan, Semuanya kita bisa lakukan. iya, dan ada batasnya senang itu. Ya kan, nggak ada pesta yang tidak berakhir. Semua pesta-pesta pasti ada jamnya, ada akhirnya kan. Benar. Tapi kalau tenang, enggak. Kita bisa dalam situasi apapun kita bisa tenang. Benar. Itu yang paling penting. Itu ya, hijrah udah. Coba lihat sahabat. Artinya kita bisa ngomong gini bersama-sama karena kita punya pengalaman banyak juga. Jadi dakwah itu sebenarnya adanya dari pengalaman. Bukan bermaksud mau berdakwah, tapi Sharing lah. lebih ke sharing. Tapi ya itulah, kalau kita nggak punya pengalaman pahit-pahit, terus kita nggak pernah dapat solusi, kita nggak bisa cerita. Ada Allah, ada Tuhan, ya kan, yang selalu memberi, selalu memberi rezeki, memberi keselamatan, menolong, tapi kan ada tanggung jawab kita juga kepada Allah ya. Mudah-mudahan kita semua bisa selalu dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Aku juga banyak nih ngomong-ngomong. Ikut syuting Persari. Oh gitu. Iya dong. Persari lagi, Persari lagi. promosi nih. Apa tuh? Apa sih namanya Seputih Kapas? Oh, Suaranya Seputih Kapas. Camelia Malik dan Oh, dia lip iya. sync. Dulu Persari itu ya sahabat ya, banyak film-film musikalnya. Jadi balada dangdut ada, lagu-lagu Iya. dangdut. Nah, banyak lagu-lagu saya yang diangkat Jadi ke film. sinetron. Nah, Karena bagus. yang bantuin Persari itu dulu teman-teman semua. benar. Ya ada Baby, ada Banyak banyak loh, lagi banyak. Hengki, ada banyak deh. Hampir semua teman-teman saya punya andil yang baik untuk Persari. Thank you loh. Thank Dan you itu banget. Nggak bisa aku bagus lupain. banget. Karena Ya. dia bukan lepas 6 episode Iya, gitu iya, kan. dulu Jadi kayak enak. gitu. Dan dulu kita belum zamannya stripping. belum. Weekly. Jadi weekly, seminggu sekali. Jadi ditunggu dan masih bisa bikin keindahan-keindahan. Angle tuh bisa dari mana-mana. Bagus deh bisa pokoknya. master shot, bisa keren-keren ya kan? Bisa sambil nyanyi ke puncak gitu kan Gila, kalau itu sih. lip syncnya kan. Suaranya Camelia Malik tapi Baby yang lip sync gitu. Nggak Keren banget kan. Kan itu cuma sebagai Iya, pemain. benar-benar. Itu ceritanya Baby sama saya, sama semua keluarga. Kita ini berteman, main dari suami istri sampai ke anak-anak. Dari gadis sampai Dari ke anak-anak. gadis, sampai banyak ujian-ujian rumah tangga masing-masing. Terus sampai anak-anak kita main. Oh, iya. Anak-anak kita, Dari kecil juga aku main? lahiran Sadam, lahirin siapa? Aku dulu Nazel. Oh Dia Nazel, udah 2 aku bulan. Sadam. Ya kan? Ya Sebenarnya gitu. itu berebutan nama kita. Kalau anak gue laki, gue mau kasih nama Sadam. Nggak bisa, gue duluan gitu. Aku kasih nama anakku Sadam, dia Gaddafi. Aduh ya Allah, itu cerita kita. Terus apa lagi ya yang ingat tentang Baby ini yang lucu? Banyak sih. Cuman emang kadang-kadang gue ceritanya nggak tega. Ntar di tempat nanti gue aja nanti ceritanya. ya. Nanti aja lagi ya. Sekarang Baby ini pengen cerita apa? Pengen punya apa yang pengen diceritain sama sahabat-sahabat semua? Sahabat kita. Pertama, Apa? pemain. Pengen Ya, pengen seniman apa? ya. Ha-ha. Kalau jujur aku sih lebih seneng dibilang seniman ya Mi, bukan artis ya. Seniman. Pengennya sih kayak dulu lagi Mi, mungkin nggak bisa ya. Kalau dulu kan kita ada perkumpulan kayak keluarga. Organisasi gitu-gitu yang ya. solid. Iya, tapi iya pengennya sih anak-anak muda sekarang dia lebih nabung lah gitu Mi kalau dapat kontrak film, ya kan? Kalau nggak soalnya pengalaman yang udah nanti tiba-tiba dulu dia ngetop banget tiba-tiba udah nggak punya apa-apa. Ini cerita tentang penghasilan yang harus disisihkan untuk persiapan-persiapan apabila ya kayak gini lah misalnya. Kan bisa aja dulu kita terus syuting karena apa-apa tahu-tahu datang COVID, ya kan? Boro-boro mau syuting kan? Nggak boleh berdekatan. Sementara pekerjaan kita kolektif dan harus berdekatan, bahkan pelukan anak sama ibu apa itu kan bisa nggak. Nah selama COVID ini memang semua
bukan cuma film seniman ya, jadi kita jangan cengeng. Semua orang menjerit, Iya, ya kan? Tapi menjerit aja nggak ada guna, ya kan? Mesti cepat putar Iya. pikiran untuk ngapain ya, mau ngapain. Nah, saya setuju. Kalau misalnya sekarang kita masih Allah kasih rezeki, ya memang kita Sebaiknya sih ditabung. simpen, kemudian punya kerjaan yang sampingan. Buat hari tua ya, Mi. Gitu buat jaga-jaga, buat hari tua, ya buat ngadepin setiap masalah yang pernah benar. kita nggak tahu. Walaupun kalau kita lillahi ta'ala, Ada ya, aja. ada aja. Iya. Dan kita nggak tahu, memang maksudnya kan kita nggak mau ngingkarin nikmatnya Allah Iya kan, dong. begitu banyak kan. Banget. Tapi tetap aja kita disuruh ikhtiar. ikhtiar Iya. dan mengatur. Betul. Jadi setuju banget karena banyak juga cerita teman-teman rekan-rekan seprofesi Yang udah kita senior, yang senior ataupun nggak senior ya, yang tadinya berlimpah ataupun enggak, tapi tiba-tiba Allah kasih ujian sakit entah ini Iya, entah dia ini, stuck, nggak bisa ngapa-ngapain kan. akhirnya habis karena kita bukan pegawai negeri yang Nggak ada pensiunnya, ya kan? Betul. Ya kita nggak ada, jadi memang kita mesti ngatur. Setuju Bel. Itu aja sih pesannya. Itu pesennya ya. Tapi tadi perkumpulan organisasi Iya, kan dulu kita solid ya, kayak misalnya kita dulu pernah bikin yang Mia ketuanya, gabungan artis seniman tuh Nusantara. dari semua kalangan. Ada apa sih ini? Tapi gua rasa susah juga kalau sekarang nggak akan didapetin karena udah mencar-mencar gitu loh. Kalau dulu kan kita bisa upload. Ya nggak dulu. Iya kan? Sekarang itu kita memang boleh bebas ya. Tapi kalau dulu tuh aku ingat benar ada Parvi. Sampai sekarang masih ada. Ada, tapi kan nggak ada beberapa kelihatan. Parvi ya kan. Juga saya nggak tahu, mungkin boleh-boleh aja gitu ya. Tapi kalau dulu tuh memang didirikan oleh tokoh-tokoh perfilman Indonesia, misalnya Usmar Ismail, Jamaluddin Malik, Suryo Sumanto dan lain-lain, dan kemudian ada ketuanya dari mulai Soekarno M. Nur, Sofia W.D. Owen, Muchtar, Pak Manto, terus Tante Ratno Sofia. Timur, ya, yang perempuan Tante Sofi, ya kan? Terus yang lain-lain banyak juga yang jadi ketua Parvi. Nah, dulu memang Beb, kita itu di bawah Departemen Penerangan. Ya, jadi memang Diatur itu lah ya. terjaga, diatur. Jadi nggak akan ada Parvi 2. Benar. Setelah itu tidak. Acak deh. Ya sekarang aku dengar gitu. Tapi aku tetap berharap Bisa kayak dulu ya, Mia. bisa. Insya Insya Allah kalau semua tuh dari nawa itu, dari niat. Kalau niatnya memang mau bersatu, ya nggak usah berdua, bertiga, berempat, berlima, ya bersatulah gitu. Insya Allah. Insya Allah bisa. Hidup seniman Seniman Indonesia. Indonesia. Ya kan ngeri banget kalau di Amerika kan makin tua tuh makin, waduh, kayaknya bener-bener dia. Ya, kayak lain lagi cara berpikirnya Amerika sama Indonesia kan. Lain, kalau di sana udah beda lah, Beb. Iya betul. Ya. Di sana kan kelasnya dunia. Tapi Beda, maksudnya dan kita nggak ada bisa lah. urusan tua, muda, kecil, besar kalau untuk profesi itu. Karena semua itu ditempatkan pada tempatnya. Makanya kayak sekarang aku suka kadang-kadang bingung gini. Ini anak pantasnya jadi anak kok udah jadi ibu gitu kan. Sering kan kita lihat kayak gitu. Bener. Ini kayaknya pemaksaan karakter ini gitu. Tapi ya memang gimana gitu. mesti kayak Karena gitu. kalau dulu misalnya dulunya masih kita jangan lihat luar negeri, aku nggak mau bandingin sama luar negeri. Kita lah. Ya maksudnya gini, kalau dulu kita bilang oh nenek, oh udah pasti udah kayak Tante Vivi yang Mama Uwo, ya gitu-gitu kan. Nah, terus ibu udah Bu Nani pada saat itu gitu kan, Ibu Mike gitu. Terus anak-anak ya misalnya kita lah udah ya, remaja kita masih ya. waktu itu ya kan, atau ada yang lain misalnya Nurul, Paramita Iya, Rusadi, kan gitu kan. Benar. Kalau sekarang aku suka kaget-kaget. Ini kayak nggak pantas jadi kakek, jadi bapak, tapi udah jadi. Udah. Tapi itu sekarang. Industri nih sekarang. Saya tidak kecewa. Cuman itulah era-eranya. Industrinya udah beda. Ya masih alhamdulillah lah kita masih bisa berkarya walaupun nggak seperti dulu ya, nggak total karena kan kita diuber-uber sama tayangan gitu ya. Ya. Maksudnya di sisi lain Allah masih kasih rezeki gitu aja. Iya, dan itu Kita rezekinya syukurin aja. kadang-kadang sekarang aku dengar mereka seneng. Iya.
Karena uangnya sehari dapat. Sehari dapat. Kalau kita dulu enggak, kontrak 3 bulan. satu film misalnya, Iya. berapa bulan? Ada 4 bulan. Kalau molor ya bisa 6 bulan. Iya, betul. Ada yang setahun nggak kelar-kelar. Udah nggak bisa kasbon lagi. Ada, nggak bisa. Seru lah. Tapi semua harus disyukuri, nikmati, dan kita belajar dari kesalahan-kesalahan yang kita buat, jangan nyari kesalahan orang. Nanti kita didik orang, kita tidak terdidik, ya kan? Jadi kita gitu. Minum ya, sambil minum. Oh iya dong, Terus minumannya lucu nih. Gue juga minum ah. Gitu loh, Mi. Ini seneng Maaf banget ya, sahabat, kita minum dulu nih. Serap. Senang loh Nia punya konten kayak gini tuh, jadi orang yang kangen-kangen sama teman-teman artis yang dulu-dulu terus Iya, sama mereka ini ngapain ini gitu kan. ngisi waktu Kekosongan hari ya, Mi. tua aku. Iya. Tapi ini sehat nih, sehat. Jadi kita Terus kayak aku syuting. kerja sama anak-anak tuh. Masya Allah. Anak-anakku baik ya bikinin. Kalau Mau enggak, mau ya dia. Dia tahu gue gaptek. Jadi dia bilang ada yang gaptek, tapi kan ada yang bisa. Dan Itu bisa. gunanya saling ya, Mi, ya. tolong. Dia tahu ibunya masih punya sesuatu, jadi bikin apa Ibunya gitu masih kan. cerewet. Masih cerewet. Nah. Tapi ini bagus Mi, mudah-mudahan doain ya, kita mau bikin juga ya. Oh iya, sahabat, nanti lihat kontennya Ibu Baby Sylvia dan Hengki Ternando. Bapak Hengki Ternando dan anak-anaknya juga. Oh, pasti keren. Kita kolaborasi ya nanti ya Mi ya. Iya, Insya insya Allah. Sama siapa aja kita harus bisa bekerja sama. Amin. Nah, sekarang udah tadi film, udah perjalanan hijrah, udah tetek bengek ya tadi Semuanya ya. udah deh, semua. Udah kita ngomongin. Sekarang kan umur kita kan udah Udah banyak, jangan tua, banyak. udah senior Ya, nih. nikmatnya udah banyak kan. Yang lo hayalin dari hari ini ke depan apa? Mau ngapain gitu. Mau ngapain, terus apa, pengen apa yang belum, kan ada tuh, ini belum padahal gue pengen gitu, kayak hijrah. Hijrah kan udah waktu itu pengen, terus bilang umur 40 terjadi gitu kan. Sekarang ada nggak yang dipengen? Enggak sih Mi, pengen hidup tenang aja gitu ya. Yang tadi Mia bilang pengen Allah ridho, karena kalau Allah ridho hidup kita pasti tenang ya kan, biar diampunin dosa-dosanya. Ya positif thinking Sama aja, tuh kalau ya kan? gitu. Iya kan, positif thinking, karena kan kalau kita positif thinking itu jadi doa, ya kan. Allah pasti maafin gue. Jadi Allah, vitamin Pak. itu. Ya, itu aja sih, nggak Jadi ngoyo-ngoyo, karena vitamin. kalau rezeki mengalir ya Mi, kita bisa makan. Nah tadi gue bilang hidup senang, bukan hidup kaya gitu ya. Kalau senang tuh kan Mia bisa traktir gue, itu namanya sedikit kan gue aja kita senang. Iya, ya itu kan? maksudnya. Nggak mesti makan di mana-mana, tapi itu kita pergi ke situ berkah, rame-rame, senang. Ya, semuanya apa yang dilakukan orang kaya, insya Allah kita bisa lakukan. Karena kan kadang-kadang si orang kaya itu yang ngajakin kita, misalnya itu kalau mikirin dunia, tapi batin sih alhamdulillah udah tenang banget nih. Amin, Tenang, amin, gitu, Rabbal nggak Alamin. ngoyo gitu ya, pokoknya Iya. gini Dan aja. kita nggak mesti nunggu kaya mau seneng. Oh iya dong. Wow. Capek banget. Harus berasa kaya terus Tapi kita. memang sih doa tetap, ya Allah kasih kaya tetap ya kan. Namanya usaha. Nah, ya. itu berarti pengen kaya. Iya. Amin. Oh, bilang. kaya berkah ya. Amin, amin ya, kaya Kaya loh, berkah. Mi, ya kan? Ya, kaya berkah, ya kan, tidak bermasalah. Pengen Ya punya kan? rumah singgah, tau nggak? Oh, apa rumah Rumah singgah? singgah itu jadi kita bikin satu rumah. Nanti kalau ada orang tua atau orang apa yang perlu rumah untuk singgah, kayak bukan jompo ya Mi, rumah singgah namanya. Banyak Tapi orang- Kak, bukan jompo, rumah singgah maksudnya untuk orang-orang susah. Oh gitu. Iya. Ya. Pengen bang. Pengen ya. Amin, amin. Mudah-mudahan kita doain terkabul dan banyak orang yang bisa punya rumah-rumah Singgah. singgah. Amin. Kayaknya kita ngomong udah banyak. Banget ya, Ya. bosen gitu. Enggak. Mana bosan lihat Baby Sylvia. Masya Allah. Cantik. Alhamdulillah. Ya. Nah, yang paling penting sekarang Saling doain. aku mau doain Baby Amin. sama Hengki sama anak-anaknya. Mudah-mudahan tetap sehat afiat. Amin, amin. Kemudian bisa tenang, kemudian bisa satu keluarga bisa terus kompak, Amin. bergandengan tangan dalam suka dan duka. Amin. Amin. Ya. Terus Allah ridho, Amin. ya, mudah-mudahan Allah ridho sama kita semua. Kita jadi sahabat Amin, dunia amin. akhirat ya Mi. Amin. Kumpul di surga firdausnya Amin. Allah lagi ya. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak atas kebersamaannya.
Mohon maaf lahir dan batin apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam tata cara, tata gaya. Gaya kita banyak banget loh. Lupa gue. Mohon maaf ya. Iya. Dan semangat untuk semua orang. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.